hari Minggu bagi kita semua. Selamat datang di kebaktian M2 Sunday Service. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang Imitator of God. Mari sama-sama kita belajar untuk meniru dan meneladani sifat dan karakter Tuhan dalam hidup kita. Sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Mari sama-sama kita ikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah teman-teman. Shalom semuanya. Shalom. Selamat datang di kebaktian M2 Sunday Service. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita, kita tundukkan kepala, mari kita sama-sama saat teduh sejenak. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Iman di dalam Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melakukan segala perkara yang hebat. Teman-teman, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Tinggi Namamu Dipuji. Dalam doa, Tuhan, terima kasih untuk nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat berkumpul dan masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berilah kami kesehatan dan juga kiranya Tuhan tuh bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami dapat terjaga dari mara bahaya, malapetaka dan ganggu orang jahat ya Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan ampuni semua dosa-dosa kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus kami amin. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Inggris. The Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord,
who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the common of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Besar. Dia selalu mengerti cara untuk menolong kita dan tidak akan pernah gagal untuk menjadikan kita lebih dari pemenang. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Tuhan Tak Pernah Gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari kita ulang lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Engkau yang lebih tahu cara untuk menolong jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang kami yakini firman Tuhan mendatangkan berkat, kehidupan, dan mendatangkan sukacita bagi setiap kami yang mendengarkan dan menerima firman Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mohon berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan di tempat dan di rumah kami masing-masing. Kami diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah imitators of Christ. Dasar firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima, ayat 1 sampai yang kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu
dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara-saudara, pada tanggal 20 Juli tahun 2012, ada seorang pemuda di Amerika berusia 24 tahun, namanya James Holmes. Pada suatu malam dia mendatangi sebuah bioskop di Colorado, Denver, dan di sana dia melakukan aksi brutal. Dia menembak membabi buta orang-orang yang sedang menyaksikan film Batman The Dark Knight Rises pada malam hari itu. Nah, saudara-saudara, aksi brutal James Holmes ini menewaskan 12 orang dan melukai 70 orang lainnya. Ketika James Holmes ditangkap polisi, dia diinterogasi. Mengapa? Apa motifnya melakukan aksi brutal ini? Lalu James Holmes mengatakan bahwa dia terinspirasi dengan sosok Joker dalam film Batman tersebut. Bahkan dia bukan hanya terinspirasi, kepada polisi dia mengatakan, I am Joker. Saudara, James Holmes bukan saja terinspirasi dari sosok Joker, bahkan dia menjadi imitator of Joker. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dia berpenampilan seperti Joker. Dia mencat rambutnya dengan warna merah oranye, tetapi juga karakter Joker yang sadis dan psikopat menjiwai hidup James Holmes, sehingga dia tega membunuh 12 orang dan melukai puluhan orang, bahkan tanpa alasan sekalipun. Saudara-saudara, atas aksinya ini James Holmes dihukum 3.318 tahun penjara. Ya, kalau kita sebut dihukum seumur hidup sampai mati. Nah, saudara-saudara, kisah James Holmes ini menyatakan kepada kita bahwa siapa yang menjadi sosok inspirasi kita, siapa yang menjadi idola atau role model kita, akan sangat mempengaruhi jiwa, karakter, dan hidup kita. Siapa yang Anda kagumi, saudara? Apakah seorang artis? Atau mungkin orang tua kita? Atau mungkin kita mengagumi sahabat kita? Siapapun yang kita jadikan role model, saudara, itu akan menjadi bahagian atau membentuk karakter dan hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka bagi kita semua, khususnya Anda anak-anak muda, siapakah yang Anda tiru di dalam dunia ini? Siapakah tokoh atau sosok yang menjadi panutan, inspirasi, atau role model Anda saat ini? Dalam Efesus 5 ayat 1, firman Tuhan berkata apa? Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dalam bahasa Inggris dikatakan, therefore be imitators of God as dear children. Saudara, kata penurut-penurut Allah ini berarti peniru, saudara. Jadi ketika Alkitab mengatakan jadilah penurut Allah, berarti kita harus menjadi peniru-peniru Allah. Modelnya Allah. Fotokopi atau copy paste-nya Allah. Nah, saudara-saudara, mengapa kita harus menjadi peniru-peniru Allah? Kenapa kita tidak disarankan untuk menjadi peniru-peniru manusia? Firman Tuhan mengatakan bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka gambar Allah dalam diri manusia menjadi rusak. Dan sejak saat itulah manusia kehilangan role model atau sosok ideal yang dapat kita teladani secara sempurna. Saudara, engkau bisa saja meneladani manusia. Engkau mungkin punya satu sosok role model seorang tokoh dunia. Atau mungkin banyak anak-anak murid mengatakan, siapa orang yang Anda teladani? Mereka biasanya menjawab, papa saya atau mama saya. Boleh-boleh saja. Atau mungkin di antara saudara mengagumi sosok guru Anda atau salah seorang sahabat Anda. Gak ada yang salah, saudara, karena memang ada hal-hal yang baik dalam diri mereka untuk kita jadikan contoh atau teladan. Tetapi saudara-saudara, ingat bahwa sekalipun banyak sisi baik dalam diri orang-orang tersebut, tetapi mereka bukanlah sosok yang ideal atau sempurna untuk kita jadikan role model. Saudara, ada 3 alasan mengapa kita tidak boleh menjadikan manusia sebagai sosok ideal untuk kita teladani. Yang pertama, saudara, manusia bukan Tuhan.
Siapapun orang yang kita kagumi, siapapun yang menjadi role model, dia bukan Tuhan. Karena itu dia pasti punya kekurangan. Yang kedua, saudara, ekspektasi yang berlebihan kepada manusia itu akan berujung pada rasa kecewa. Dan yang ketiga, kenapa kita tidak boleh menjadikan manusia sebagai role model yang sempurna adalah karena ketika dia melakukan kesalahan, kita akan membenarkan kesalahan-kesalahan mereka, saudara. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, role model kita yang sempurna, contoh teladan hidup kita yang sempurna adalah di dalam diri Yesus Kristus, saudara. Menjadi peniru Allah berarti kita menjadi peniru Yesus Kristus. Mengapa, saudara? Karena Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Sehingga Yesus Kristus dapat kita jadikan sebagai contoh, role model, panutan yang sempurna untuk kita teladani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu kita masih ingat, banyak orang mengagumi sosok pejabat negara ini. Ya, saya termasuk yang mengagumi sosok ini, istri saya, dan mungkin banyak di antara kita. Kenapa kita kagum, saudara? Karena sosok pejabat ini adalah sosok yang jujur, berani, tegas, bersih dari korupsi, dan seorang pekerja keras. Hasil kerjanya nyata, saudara, bisa kita rasakan. Tetapi saudara, akhirnya banyak juga orang kecewa, termasuk saya pribadi. Karena sosok pejabat yang jujur, yang anti korupsi ini ternyata berakhir dengan perceraian. Dan ketika sosok ini bercerai, banyak yang berujung pada kekecewaan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, jangan jadikan manusia sebagai role model yang sempurna bagi Anda. Karena sebaik-baiknya manusia, sehebat-hebatnya manusia, mereka adalah orang yang berdosa, yang punya kekurangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Efesus 5 ayat 1 mengatakan, jadilah peniru-peniru Allah. Jadilah peniru-peniru Yesus Kristus. Be imitators of Christ. Nah, saudara-saudara, menjadi imitators of Christ berarti kita menjadikan sifat Yesus menjadi sifat kita. Kita memfotokopi atau mengcopy paste sifat Yesus menjadi bagian dari sifat kita. Menjadikan karakter Yesus menjadi karakter kita. Dan hidupnya menjadi hidup kita. Nah, saudara-saudara, di dalam Efesus pasal 5, Paulus menjelaskan ada beberapa karakter sifat Yesus Kristus yang bisa kita tiru, yang bisa kita imitasi, yang bisa kita copy paste dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, di dalam Efesus 5 ayat 2, firman Tuhan katakan apa? Teladanilah kasihnya. Tirulah kasihnya, saudara. Di ayat yang kedua dikatakan apa? Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, anak-anak muda, mengapa kita harus meniru kasihnya Tuhan? Jawabnya adalah karena kasih manusia tidak ada yang sempurna. Karena kasih manusia sudah tercemar oleh dosa. Karena kasih manusia tidak lagi sejati, tidak lagi sempurna. Karena itu kita membutuhkan kasih Tuhan yang sempurna untuk menjadi role model Anda dan role model saya. Maka di dalam Yohanes 15 ayat 12 Yesus berkata apa? Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara-saudara, apa yang harus kita tiru dari Tuhan? Apa yang harus kita imitasi dari Tuhan? Teladanilah kasihnya Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, contoh yang paling baik, orang yang meneladani kasihnya Tuhan di dalam Alkitab adalah Stefanus. Di dalam kisah para rasul pasal 7 kita bisa melihat, pada saat Stefanus dilempar batu, dirajam, oleh karena dia adalah pekabar Injil Yesus Kristus. Maka ketika dia menderita, dan di ujung hidupnya, di ujung kematiannya, saudara, Stefanus mengucapkan satu kalimat yang sama seperti apa yang Yesus katakan saat Yesus di kayu salib. Bapa, ampunilah mereka,
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sama seperti kalimat Yesus, Stefanus pada saat menjelang kematiannya, Stefanus berteriak dan dia berkata, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saudara-saudara, Stefanus mengcopy paste, meneladani kasihnya Tuhan. Sehingga dia melakukan apa yang Yesus lakukan. Sehingga dia memiliki kasih sebagaimana Yesus memiliki kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu, pada waktu kelompok teroris ISIS masih menguasai daerah Irak dan Suriah, ada seorang anak perempuan kecil yang populer di seluruh dunia, namanya Miriam, saudara. Kenapa? Karena pada saat anak kecil berusia 7 atau 8 tahun ini diwawancara oleh satu TV berita, Set 7 Kids. Reporter bertanya kepada anak ini, apa yang engkau alami? Dia katakan bahwa mereka terusir dari kotanya di Irak, di kota Caracas. Dia kehilangan teman-temannya, dia tidak bisa sekolah dan dia harus tinggal di pengungsian dan menderita, saudara. Lalu reporter ini bertanya, siapa yang melakukannya? Anak perempuan Miriam ini berkata, yang melakukannya adalah ISIS. Apakah kamu membenci ISIS? Saudara, Miriam menjawab, tidak. Untuk apa saya membenci mereka? Allah mengasihi saya dan Allah juga mengasihi mereka. Saya berdoa supaya Allah mengampuni mereka. Saudara-saudara, apa yang dikatakan dan kasih yang dimiliki anak kecil ini adalah karena dia hidup meneladani kasihnya Tuhan. Orang yang mengcopy paste, yang meniru kasihnya Tuhan, dia akan memiliki kasih seperti kasih Yesus di dalam hidupnya. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita tiru dari Tuhan? Teladanilah, tirulah kekudusannya. Di dalam Efesus 5 ayat 3-4 dikatakan apa? Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran, keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan kotor yang kosong, yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Saudara, hal yang kedua yang harus kita tiru dari karakter Yesus adalah teladanilah kekudusannya. Sebagaimana Yesus menjaga kekudusan hidupnya, kita sebagai manusia, sebagai orang yang percaya, Anda sebagai anak-anak muda, engkau pun harus meneladani kekudusan hidupnya. Jangan hidup dalam percabulan, anak-anak muda. Dan jangan hidup dengan perkataan-perkataan kotor, kosong yang keluar dari mulut kita. Karena kita harus meneladani dan meniru kekudusan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, kita juga harus meniru dan meneladani ketaatan Kristus kepada Bapa di surga. Dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, Yesus Kristus adalah sosok ideal dalam ketaatan melakukan kehendak Bapa di surga. Yesus bahkan menjadi manusia, taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Suatu kali seorang bertanya kepada Ibu Teresa, Ibu, engkau telah melayani kaum miskin di kota Kalkuta, India. Tahukah Ibu bahwa masih banyak lagi orang miskin yang terabaikan? Apakah Ibu tidak merasa gagal? Lalu Ibu Teresa menjawab, anakku, aku dipanggil Tuhan bukan untuk sukses, tetapi aku dipanggil Tuhan untuk setia. God has not called me to be successful, but He called me to be faithful. Saudara-saudara, Ibu Teresa telah menjadi imitator Kristus yang baik di dalam hidupnya. Saudara-saudara, anak-anak muda, siapakah yang Anda tiru dalam hidup Anda saat ini? Firman Tuhan mengatakan, jadilah peniru-peniru Allah. Jadilah peniru-peniru Yesus Kristus di dalam hidupmu. Jadikanlah sifat Kristus menjadi sifatmu. Jadikanlah karakter Yesus menjadi bagian dalam karaktermu. Sehingga seperti kata pepatah, like father, like son,
like father, like daughter. Kita adalah anak-anak Allah. Sebagaimana anak-anak memiliki kemiripan dengan orang tuanya, dengan ayahnya, dengan ibunya. Kemiripan wajah, kemiripan fisik. Bahkan kita sering melihat anak-anak yang memiliki sifat dan karakter sama seperti orang tuanya. Demikian sebagai anak-anak Allah, kita harus memiliki kemiripan, imitators daripada Bapa kita di surga di dalam Yesus Kristus. Amin. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonder the world has ever known, above all earth and treasures of the earth, there's no way to measure what you hold. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all kingdoms, above all kingdoms, above all thrones, above all wonder the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kita bersyukur hari Minggu ini kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam minggu ini kita akan bersama-sama merayakan dengan sukacita Tahun Baru Imlek. Karena itu, pada minggu depan tanggal 14 Februari yang berketepatan dengan Hari Kasih Sayang, Valentine's Day, M2 Sunday Service akan mengadakan ibadah perayaan Imlek and Valentine's Day 2021. Karena itu saudara-saudara, ajak semua orang-orang yang Anda kasihi, orang tua, saudara, dan teman-teman semuanya untuk boleh bersama-sama dengan kami untuk merayakan dengan penuh sukacita perayaan ibadah Imlek and Valentine's Day pada minggu depan. Minggu ini tema firman Tuhan adalah Imitators of God yang didasarkan pada Efesus 5 ayat 1. Mari sama-sama kita membacakan firman Tuhan ini. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saudara-saudara, kiranya kita boleh memuliakan Tuhan di dalam ibadah online kita. Sampai jumpa minggu depan dalam perayaan Imlek and Valentine's Day. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa-doa Bapa kami, the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. From thine is the kingdom, and the power, and the glory forever and ever. Amen. Saudara-saudara, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.